Kisah siluman di dalam rumah. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Sawathi tentang bendahara Ananda. Kisah bendahara kikir. Seperti yang dikatakan di Sawathi, hiduplah seorang bendahara yang bernama Ananda. Ia memiliki harta sebanyak 80 kor. Tetapi ia adalah seorang yang sangat kikir. Setiap 2 pekan, ia akan berkumpul dengan kerabatnya dan menasehati putranya, Mulasiri, dengan 3 hal berikut. Jangan anggap bahwa harta 80 kor ini banyak jumlahnya. Sesuatu yang telah harus selalu dirahasiakan. Seseorang hendaknya mengejar lebih banyak daripada yang telah diperoleh. Bila seseorang membiarkan 1 sen demi 1 sen jatuh dari jemari tangan, lambat laun hartanya akan terkuras habis. Oleh karena itu, dikatakan bahwa dengan mencermati caranya warna memudar, semut menumpuk perbekalan, lebah menghasilkan madu. Demikianlah orang bijaksana mengatur rumah tangganya. Setelah menunjukkan 5 tempat penyimpanan harta kepada putranya, ia pun meninggal dunia dengan keangkuhan dan diliputi noda keserakahan. Di sebuah desa dekat gerbang kota, hiduplah 1000 keluarga kaum Candala, dan Ananda memiliki seorang putra yang masih berada dalam kandungan salah seorang wanita kaum Candala. Raja mengetahui kematiannya, lalu memanggil putranya Mulasiri untuk diberikan kedudukan sebagai bendahara. Di antara 1000 keluarga kaum Candala yang hidup dengan bekerja mengandalkan tubuh mereka, sejak hari wanita itu mengandung, mereka semua tidak lagi mendapatkan upah kerja dan tidak lagi mendapatkan sebutir pun nasi untuk bertahan hidup. Mereka saling berkata kepada satu sama lain, "Walaupun kini kita sedang bekerja, kita tetap tidak mendapatkan makanan. Pasti ada siluman di antara kita." Maka mereka pun membagi menjadi 2 kelompok dan menyelidiki secara cermat ketika kedua orang tuanya sedang tidak berada di rumah, sehingga mereka sampai pada kesimpulan bahwa seorang siluman telah muncul di rumah ini. Mereka lalu mengusir sang ibu yang sedang mengandung. Sejak saat mulai mengandung, ia kesulitan dalam mendapatkan makanan yang cukup untuk menghidupi dirinya sendiri. Pada akhirnya, ia melahirkan seorang anak lelaki. Kedua tangan, kaki, mata, telinga, hidung, dan mulutnya berada pada tempat yang tidak semestinya. Ia berpenampilan mengerikan, kelihatan seperti makhluk berlumpur dan sangat menjijikkan. Meskipun demikian, ibunya tidak meninggalkannya, karena rasa cinta sang ibu terhadap anaknya sejak berada dalam kandungan. Ibunya kesulitan untuk memberinya makanan. Jika ibunya membawa dirinya pergi keluar, ibunya tidak akan mendapatkan apapun. Namun, jika ibunya meninggalkan dirinya seorang diri di rumah, maka ibunya akan mendapatkan makanan untuk bertahan hidup. Ketika ia telah cukup dewasa untuk mencari makan dengan mengemis, ibunya menaruh serpihan barang tembikar di tangannya dan menyuruhnya pergi keluar dengan berkata, "Putraku tersayang, karena kamu seorang kami mengalami penderitaan ini. Kini kami tidak dapat lagi menafkahi kamu. Di kota ini kami makan disediakan untuk para fakir miskin dan pengembara. Carilah nafkahmu sendiri dengan mengemis di kota."
Ia pergi dari satu rumah ke rumah lainnya hingga ia tiba di rumah yang dahulu pernah dihuninya pada kehidupan lampaunya sebagai bendahara Ananda. Karena teringat dengan kehidupan lampaunya, ia memasuki rumah tersebut yang merupakan miliknya sendiri. Ia memasuki 3 ruangan dan tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Akan tetapi, ketika ia memasuki ruangan keempat, putra bendahara Mulasiri menjadi takut dan menangis. Para pembantu bendahara masuk dan berkata kepadanya, "Tinggalkan rumah ini, dasar makhluk menjijikkan." Setelah berkata demikian, mereka memukulinya, menariknya, menyeretnya keluar, dan melemparnya ke atas tumpukan sampah. Tatkala sang guru sedang berpindah patah didampingi oleh Anandathera, beliau mendatangi rumah tersebut. Sang guru memandang sang Thera dan sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan, beliau memberitahunya apa yang telah terjadi. Sang Thera memanggil Mulasiri dan kerumunan orang mulai berkumpul. Sang guru bertanya kepada Mulasiri, "Apakah kamu mengenal lelaki itu?" "Saya tidak mengenalinya." "Ia adalah ayahmu, Bendahara Ananda." Mulasiri masih tidak mempercayainya. Maka sang guru pun berkata kepada Bendahara Ananda, "Ananda, tunjukkanlah 5 tempat penyimpanan hartamu kepada putramu." Ia melakukannya dan Mulasiri pun menjadi percaya hingga dirinya menyatakan berlindung kepada sang guru. Sang guru pun menyampaikan uraian dhamma untuknya dengan mengucapkan bait berikut ini. "Saya memiliki banyak putra. Saya memiliki banyak harta. Dengan berpikiran seperti ini, orang dungu menderita. Bahkan, dirinya sendiri bukanlah milik dirinya sendiri. Bagaimana bisa putranya adalah miliknya? Bagaimana bisa hartanya adalah miliknya?"